Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Siapa nih dari kalian yang menunggu pertempuran Ariel melawan Potimas? Tenang saja, pada video kali ini akan membahas rangkuman dari LN Kumo Desu Nanika Vol 14 Part 1. Seperti biasa, jika ada vol pertempuran maupun vol terakhir update, Okawaii akan masuk ke mode detail agar tidak terlewatkan sedikit pun. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja ya bro. Terima kasih. Sebelum pertempuran, kita akan melihat lika-liku dari kehidupan Ariel. Pada zaman dulu, Ariel merupakan anak kecil yang hanya bisa berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampirinya. Wanita itu adalah Sariel. Sariel bertanya kepada Ariel, "Siapa namamu?" Ariel menjawab, "Ariel." Sariel menjawab, "Namamu mirip denganku." Sebagai catatan, Ariel menyebut namanya tanpa dia sadari. Jadi nama Ariel adalah nama yang secara tak sengaja diucapkan olehnya. Sebelum bertemu dengan Sariel, Ariel adalah anak kecil biasa yang berada di dalam laboratorium sebagai bahan percobaan Chimera. Kalian pasti tahu nama Chimera kan? Ya, hewan dengan berbagai jenis gen menjadi satu. Nah, Sariel merupakan salah satu subjek sebagai bahan percobaan tersebut. Saat ini, Ariel memiliki banyak gen, tapi ada gen yang lebih dominan, yaitu gen laba-laba. Dan gen utama dari tubuh Ariel adalah gen dari Potimas. Yap, Ariel adalah anak dari Potimas. Ketika masih kecil, Ariel tidak pernah mendapatkan arti kasih sayang dari ayahnya. Ariel terlahir dari fisik yang lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Itu karena Ariel terlahir dari gen milik Potimas, bukan terlahir yang memiliki seorang ibu. Di dalam ruangan, Ariel hanya mendapatkan makanan melalui infus dan obat-obatan. Potimas tak lupa memberikan Ariel ilmu pengetahuan. Setiap hari, darah Ariel selalu diambil untuk diteliti. Ariel berpikir, mungkin aku akan dibunuhnya jika dia sudah mendapatkan hasil. Ariel hanya bisa pasrah menerima semua nasibnya. Tapi tiba-tiba, Sariel datang menyelamatkannya. Nah, kembali ke scene pertama tadi. Sebagai catatan, jika saya bilang Chimera, itu berarti subjek bahan percobaan. Ya, agar lebih mudah. Selanjutnya, Sariel tidak hanya menyelamatkan Ariel, tapi sebagian Chimera juga ikut diselamatkan. Terungkap sudah banyak Chimera yang ditemukan di seluruh dunia, dan sebagian dari mereka berada di bawah naungan Sariel yang mendirikan sebuah organisasi asosiasi Sariela yang berfokus pada Chimera. Di berbagai negara, mereka ingin menyembunyikan identitas Chimera sebagai bentuk agar suatu saat bisa berguna bagi negaranya. Tapi itu semua gagal, karena Sariel bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan Chimera. Hari-hari di panti asuhan, Ariel mulai sedikit tersenyum dan senang, karena dia melihat Chimera lainnya yang sudah ia anggap sebagai saudara. Bertahun-tahun sudah dilewati, Ariel sangat senang dengan kondisinya yang mulai membaik, tapi itu hanya secara mental. Bahkan fisiknya hanya mampu berada di tingkat di mana harus membutuhkan kursi roda. Ariel pada saat itu mulai sedikit iri dengan yang lainnya. Ariel selalu berharap suatu saat nanti tubuhnya akan membaik dan bisa berjalan seperti yang lainnya. Tapi itu hanyalah harapan. Bahkan hingga saat ini Ariel masih berada di kursi roda. Ariel juga merasa iri ketika dia melihat yang lainnya makan makanan padat, sedangkan dirinya makan makanan cair yang melalui infus serta obat-obatan untuk menahan kadar racun yang ada pada gen laba-laba di tubuhnya. Oleh sebab itu, Ariel selalu pergi menuju ke ruang tamu di panti asuhan dan menonton acara televisi. Selain TV, Ariel juga sangat senang membaca buku, menjahit, dan melihat gambar tanpa melakukan sesuatu. Setelah melihat TV, Ariel menuju ke halaman panti asuhan. Dia melihat banyak Chimera yang sedang bermain bersama. Di hari itu, Sariel juga sedang bermain bersama Chimera. Lalu salah satu pelayan sekaligus dokter anak-anak mulai kesal karena Sariel dipenuhi oleh lumpur dan Chimera tertawa keras. Mereka semuanya bisa memaklumi Chimera tersebut. Bertahun-tahun telah dilewati hingga umur Ariel mencapai 15 tahun atau 16 tahun. Pada saat itu Ariel masih menggunakan kursi roda dan masih memiliki rasa iri kepada yang lainnya. Tapi Ariel tak pernah sedikit pun untuk mengeluh dan marah kepada pelayan, kepada Chimera, dan bahkan kepada Sariel.
Panti asuhan Sariel memperbolehkan si Merah pergi keluar pada waktu itu. Jadi sebagian si Merah sudah bisa keluar panti asuhan dan bermain di luar. Mereka juga sering menyebabkan masalah. Ariel mendengar gosip bahwa si Merah yang keluar pernah dilempar batu oleh warga sekitar. Di antara banyak si Merah di panti asuhan, ada 2 si Merah yang berjiwa psikopat, yaitu mata dibelas mata, gigi dibelas gigi. Pada waktu itu, 2 si Merah itu mulai sering bertengkar dengan anak lain yang berada di luar panti asuhan. 2 si Merah ini sudah meningkatkan fisiknya, sehingga jika mereka bertarung, maka manusia biasa bisa terluka parah. Oleh sebab itu, warga sekitar mulai mengeluh dengan adanya panti asuhan, dan seringkali melempar batu kepada si Merah lain yang tidak bersalah. Pada akhirnya, 2 si Merah itu tidak lagi keluar dari panti asuhan, karena Sariel memberikan mereka hukuman. Ariel selalu berpikir mengenai Sariel yang tidak ia pahami. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya mengenal Sariel, tapi Ariel masih kurang memahami pemikiran dan isi hati Sariel. Tapi semua itu terjawab sudah, dimana pada saat itu Guliku memberitahukan bahwa Sariel adalah ras malaikat. Akhirnya Ariel mengetahui bahwa pemikiran Sariel berbeda dengan manusia. Ariel juga terkadang melihat di mana Sariel memberikan sebuah saran kepada si Merah yang bermasalah, yaitu sebuah undang-undang negara atau UUD. Si Merah itu bertanya, apakah undang-undang itu benar? Apakah peraturan itu benar? Sariel menjawab, tidak. Si Merah bertanya lagi, terus kenapa kita harus mengikutinya? Sariel menjawab, jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan dihukum. Ariel yang mendengar hal itu mulai menyadari bahwa Sariel memberikan saran kepada si Merah lainnya, termasuk dirinya, yaitu selama melakukan kesalahan maupun kebenaran, jika tidak dilandasi oleh undang-undang atau peraturan, maka semua itu tidak berguna. Akhirnya tiba saatnya di mana si Merah bisa tinggal di luar panti asuhan. Sebagian dari mereka sudah meninggalkan panti asuhan dan menjalani kehidupannya, sedangkan Ariel masih tetap berada di panti asuhan. Ariel masih memiliki tubuh berumur 15 tahun dan tidak mengalami perkembangan lagi. Ariel juga masih menggunakan kursi roda. Ariel perlahan melihat mereka meninggalkan panti asuhan satu demi satu. Pada hari itu, Ariel merasa bahwa dirinya akan mati lebih cepat daripada manusia normal. Oleh karena itu, Ariel sering menjahit sapu tangan, membuat boneka lalu menjualnya agar mendapatkan cuan demi panti asuhan. Ariel juga berpikir, apakah ada hal yang bisa membuat orang lain mengenang diriku jika aku tidak ada? Pada saat itu, Ariel menemukan jawaban, yaitu sapu tangan. Kemudian Ariel memutuskan untuk membuat sapu tangan dan memberikannya kepada semua si Merah yang ada di panti asuhan. Ariel melakukan hal itu karena dia sudah merasa tubuhnya sudah mulai memburuk dari biasanya. Di lain hari, Ariel telah selesai membuat sapu tangan yang ingin dia berikan kepada yang lainnya. Tapi tiba-tiba Guliku datang ke panti asuhan. Guliku bertanya kepada Ariel mengenai Sariel. Ariel menjawab, Tuan Sally sedang keluar. Tampaknya Guliku sedikit sedih, lalu dia duduk di sofa. Ariel bertanya, mengapa kau tidak jujur saja kepada Tuan Sally bahwa kau mencintainya? Guliku menjawab, bukan seperti itu. Ariel yang mendengar hal itu mulai menghela nafas. Guliku yang melihat sapu tangan cantik yang dibuat oleh Ariel bertanya mengenai hal itu. Ariel mencoba menawarkan sapu tangan itu, tapi Guliku menjawab, sebelum memberikannya kepadaku, kau harus memberikannya kepada Sally. Beberapa menit kemudian, Sariel tiba di panti asuhan, lalu menanyakan maksud kedatangan Guliku. Guliku yang mendengar hal itu mulai beralasan, yaitu melihat kondisi Ariel. Ariel yang mengetahui hal itu di dalam hatinya berkata, kalau begini terus, Guliku tidak akan pernah bisa mengejar Tuan Sally. Beberapa hari telah dilewati, hingga Guliku berkunjung kembali ke panti asuhan. Namun saat ini dia lebih serius dari biasanya. Guliku berbicara empat mata dengan Sariel. Ariel yang melihat hal itu menganggap Guliku akhirnya menyatakan cintanya. Tapi itu semua salah. Ariel dan yang lainnya pada saat itu melihat TV. Tapi tiba-tiba acara TV berubah menjadi kekacauan. Semua ras naga datang dan merusak kota. Sariel mencoba pergi untuk mengatasinya, tapi Guliku mencegahnya. Namun usaha Guliku tidak membuahkan hasil. Sariel telah pergi selama 1 bulan, dan semenjak hal itu,
serangan naga mulai berhenti. Pada saat itu, konferensi pers diadakan langsung oleh Dustin. Dustin memberitahukan penyebab serangan naga, karena sebagian dunia sudah mulai berkurang kekuatannya, disebabkan berbagai negara terus menggunakan energi MA. Dunia yang dulu damai, kini mulai kacau. Oleh sebab itu, Ariel dan yang lainnya memutuskan untuk bertemu dengan Sariel setelah mendapat kabar bahwa Sariel akan mengorbankan dirinya demi dunia tersebut. Di perjalanan, Ariel mengingat bahwa ini adalah momen yang pas untuk memberikan sapu tangan kepada Sariel dan Chimera lainnya. Ariel menyadari sebagian dari mereka memiliki kekuatan, tapi berbeda dengan dirinya yang tidak punya kekuatan, serta dengan firasat miliknya yang kemungkinan tidak akan bisa bertemu lagi dengan Sariel. Singkat cerita, mereka sampai di tempat kediaman Dustin. Mereka bertemu dengan Sariel di dalam istana presiden. Chimera yang lainnya berusaha meyakinkan Sariel, tapi itu semua tidak berhasil. Mereka semua mulai mengingat masa kenangan bersama Sariel, mulai dari Sariel yang menjadi guru ketika Chimera tidak bisa bersekolah, Sariel yang selalu mengingatkan agar tidak pilih-pilih dalam makan. Lalu Sariel membawa Chimera yang sudah mulai dewasa agar menonton film dewasa. Kemudian ulang tahun Chimera yang dibuat sama dengan berdirinya panti asuhan. Sariel selalu memberikan hadiah untuk mereka semua, dan masih banyak kenangan indah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sariel yang telah mendengar hal itu berkata, "Baiklah, sudah waktunya kita berpisah." Sebelum perpisahan, Ariel membagikan sapu tangan yang telah ia buat kepada yang lainnya, termasuk Sariel. Setelah menerima sapu tangan dari Ariel, akhirnya perasaan Ariel tersampaikan. Sariel berkata, "Kalian semua semoga bisa hidup dengan tenang dan bahagia." Ariel dan yang lainnya mulai menangis setelah kepergian Sariel. Tak perlu waktu lama, Guliku langsung menyatakan bahwa dunia sudah berakhir akibat ulah manusia, dan dunia akan berada di bawah pengelolaan sistem, di mana manusia dituntut harus bertarung. Manusia akan menjadi perangkat pemulihan dunia tersebut melalui hasil pertempuran. Jika manusia mati, maka energi akan disalurkan ke dunia tersebut, dan juga jiwa manusia yang berada di dunia itu akan mengalami reinkarnasi dan melakukan hal yang sama, yaitu berjuang dan mati. Reinkarnasi dan mati. Akhirnya selesai juga ya kan masa lalu Ariel. Itulah mengapa saya bertanya-tanya ketika melihat Ariel di anime yang memiliki telinga runcing. Dan kali ini terjawab sudah. Padahal di novel ras iblis sama dengan manusia. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Dilanjut part berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.